Ya, kita lanjutkan perbincangan kami pemirsa Pak Abdul Fikar. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan kan ada hal-hal yang kemudian kalau kita lihat ini bisa menambah berat hukuman atau justru menjadi kasus lain. Kalau pada saat itu majelis hakim menyampaikan mohon maaf kalau saya menggunakan kata anak AG dan juga Mario sempat berhubungan intim pada saat itu sebanyak 5 kali dan beberapa hal lainnya. Apakah kemudian hal ini bisa dijadikan pidana terhadap keduanya? Iya. Karena salah satunya adalah anak-anak kan gitu ya. Anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin itu udah persoalan lain gitu ya. Tapi ketika itu menyangkut anak, meskipun dilakukan secara sukarela mau sama mau, Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengenal kata sukarela. Jadi tetap dia itu pelanggaran hukum gitu. Itu kekerasan terhadap anak. Tapi terhadap yang dewasa? Terhadap yang dewasa gitu. Itu kekerasan terhadap anak dan itu bisa diproses gitu dan bukan delik aduan dalam pengertian si ini harus anak si AG harus melapor. Iya. Tetapi itu sudah kekerasan terhadap anak siapa saja gitu. Pihak polisi harusnya bisa langsung memproses hal ini ya? Iya, kalau saya polisi mestinya langsung memproses itu gitu. Setelah mengetahui itu gitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Irma. Mbak Irma, cukup pening kepala kita, Mbak. Jujur sih, benar gitu ya, karena terkejut juga ya dengan pernyataan majelis hakim dalam vonisnya itu 5 kali, Mbak. Mohon maaf pemirsa, hubungan intim dengan Mario gitu ya. Apa sih, Mbak, yang membuat anak kok udah kepikiran kayak gitu gitu? Oke, kalau kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan sebetulnya variabelnya banyak ya. Jadi selain genetika, 80% sebetulnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang pertama itu sudah pasti adalah bagaimana dia diasuh. Nah, disitulah sebetulnya ketika diasuh, landasan karakternya dan kepribadiannya itu terbentuk. Jadi misalnya nilai moralitas seperti apa, itu adalah model perilaku dari pengasuhan. Gitu, misalnya bertanggung jawab, terus kemudian kepedulian, terus kemudian tahu batasan sosial, itu semua dibina dari orang tua atau keluarga atau pengasuh yang terdekat dengan anak. Kemudian ada yang namanya lingkungan sekolah, lalu pergaulan sosial. Jadi sebetulnya di usia anak-anak sampai remaja akhir itu sebetulnya navigasi atau kita sebagai orang dewasa itu perlu menavigasi anak dengan siapa dia main, kemudian pergaulannya seperti apa, komunitinya positif atau negatif, itu memang harus benar-benar disupervisi karena balik lagi cara kerjanya otak anak remaja itu masih spontanitas, dia ada arousal, apalagi di usia-usia 15 tahun. Betul, ada puberti di situ kan, jadi memang puncak emosionalnya dan kemampuan mereka berpikir sebab akibat, logika itu masih sangat minim sehingga biasanya spontan, mereka mau mereka lakukan tanpa memikirkan konsekuensi. Belum lagi lingkungan sosial itu berhubungan dengan media sosial, pornografi ya, terus kemudian ya internet dan lain sebagainya itu sangat bisa mempengaruhi. Jadi kuota pikirannya bisa saja juga dipengaruhi pergaulan sosial yang bebas ditambah media sosial, akses internet yang mungkin dia lihat. Nah, itu yang memberikan kontribusi kepada cara dia berpikir. Jadi tingkat kedewasaannya bisa beda gitu ya. Kan kita pikir anak 15 tahun biasanya gimana sih gitu ya. Tapi ini kok bisa seperti itu. Nah, berarti memang mungkin ada fungsi keluarga yang keliru. Jadi kita bilang disfungsi family gitu. Tapi perlakuan sejauh ini Mbak Irma melihat ya dari aspek psikolog anak atau parenting gitu. Sudah tepatkah negara memperlakukan AG ini seperti ini dengan segala macam fakta-fakta yang disebutkan oleh majelis hakim? Ya, intinya anak AG ini adalah sebetulnya kan bisa dianggap juga korban dia, sebetulnya dari korban yang kita nggak pernah tahu, korban pengasuhan mungkin, sehingga memang dia secara karakter tumbuh menjadi anak yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Ya, terus kemudian juga tadi kontribusi dari lingkungan sosialnya seperti apa, sehingga memang ada hak-hak yang perlu untuk kita lindungi dari dia, karena dia memang mungkin dia salah gitu ya, dia melakukan kesalahan, tapi kemudian ada faktor pembelajaran yang harusnya menjadi bahan pembinaan dia. Makanya kenapa namanya lembaga pembinaan, karena memang ini adalah anak-anak yang perlu dibina sehingga ketika nanti dia jadi dewasa, dia mungkin pulih dari traumanya, karena pasti anak AG ini juga trauma gitu ya. Dalam proses menjalankan persidangan saja dia sudah trauma, sampai akhirnya nanti dia menyelesaikan semua proses pembinaannya, melepas dia di lingkungan masyarakat, dia sudah bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bisa itu? Sangat mungkin ketika akses dia untuk dibina itu konsisten.
maka itu Memakan waktu berapa lama biasanya kalau dari setiap studi? anak berbeda-beda gitu, tergantung pada akses pembinaan apa yang diberikan. Misalnya apakah akses konselingnya rutin, terus kemudian pembinaan spiritualnya seperti apa, terus kemudian asesmennya itu kan perlu dilanjutkan, karena memang di masa ini dia pasti trauma gitu ya, karena tadi ya dari mulai kejadian sampai sekarang itu akan membuat banyak sekali perasaan cemas, depresif dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Irma, terima kasih juga Pak Abdul Fikar. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Akhirnya kita juga menjadi lebih tahu lagi dari segi hukum dan juga dari segi psikolog parenting. Dan satu hal tadi yang catatan dari Pak Fikar adalah ya tidak mesti ada delik aduan. Artinya juga pihak kepolisian sebagai penyidik atau yang menangani kasus ini bisa kembali membuka kasus baru ya yang melibatkan Mario Dandi ini. Ya, kita akan lihat nanti apakah kemudian kasus baru ini juga akan didalami oleh pihak kepolisian.